Salam semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuki pembelajaran pendidikan agama Kristen di bab yang ke-6 semester 2, pembelajaran kelas 8. Di bab 6 ini kita akan belajar tentang setia beribadah kepada Tuhan. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah menghayati ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai wujud orang beriman. Tujuan pembelajaran, peserta didik pertama, mampu menjelaskan makna ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang kedua, melakukan kegiatan ibadah, doa, dan membaca Alkitab secara rutin sebagai bukti setia menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa. Peserta didik berdoa masing-masing sebelum memulai kegiatan belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk kepada nyanyian. Silakan peserta didik menyanyikan lagu yang berjudul Setia Setialah. Setelah peserta didik selesai menyanyikan lagu ini, kita masuk ke bagian yang A atau bagian pertama. Setia beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, arti ibadah. Dalam Perjanjian Lama, kata beribadah merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris to serve, yang artinya melayani atau beribadah. Bisa kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan istilah bahasa Inggris to worship, yang artinya menyembah. Terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 9. Kata bahasa Inggris lainnya adalah Godlines. Godlines artinya berpusat kepada Allah. Terdapat di dalam Timotius pasal 6 ayat 6. Dari beberapa pengertian tersebut, ibadah dalam pengertian iman Kristiani dapat diartikan sebagai: pertama, kegiatan ritual keagamaan tempat seseorang menyembah Allah, Khalik langit dan bumi, dalam Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun secara jemaat dalam perkumpulan raya atau kelompok. Dalam ibadah ini ada liturgi yang memuat pujian dan penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, kesaksian, doa syafaat, dan persembahan. Ibadah dalam pengertian iman Kristiani dapat diartikan sebagai yang kedua, kegiatan pelayanan bagi Tuhan, tempat seseorang secara sadar mau melayani Allah sebagai hamba atau pelayannya, karena ia telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Yang ketiga, kehidupan dalam kesalehan yang dinyatakan dengan sikap dan perbuatan, baik secara etis dan moral bagi sesama. Selanjutnya, mengapa kita harus beribadah, bagian 2. 1. Ibadah adalah kehendak Allah. Hukum yang keempat terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-8. Yang kedua, bentuk kesetiaan kita terhadap Allah. Yang ketiga, upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan, terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Yang keempat, bentuk ucapan syukur. Yang kelima, membangun hubungan sosial antara sesama. Itu mengapa kita harus beribadah. Bagian B, setia merenungkan firman Tuhan. Pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan atau Alkitab adalah: A. Firman Tuhan menghindarkan kita dari kuasa maut. Terdapat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 51. B. Firman Tuhan menyucikan dan membersihkan hati.
Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. C. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, jadi harus dibaca. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. D. Firman Tuhan mampu meneguhkan hati kita. Itu terdapat di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Ada 4 prinsip yang perlu kita terapkan dalam membaca firman Tuhan supaya menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. 1. Bacalah firman Tuhan setiap hari. 2. Gunakan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup kita. 3. Yakini firman Tuhan yang telah kita terima. 4. Lakukan firman Tuhan yang telah kita yakini. Berikut ini adalah beberapa tips praktis dalam membaca Alkitab. 1. Berdoa sebelum membaca Alkitab. 2. Pilihlah nas atau ayat Alkitab yang hendak kita baca. Yang ketiga, pikirkan dan renungkan makna bacaan. Yang keempat, amati perintah yang diberikan. Yang 5, berilah tanda pada hal-hal yang penting. Jadi dikasih tanda bagian-bagian Alkitab yang penting. 6. Berdoalah setelah selesai membaca. Jangan lupa berdoa. Yang 7, lakukan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Apa yang sudah firman Tuhan ajarkan, Alkitab ajarkan, kita melakukannya. Bagian C, setia berdoa. 1. Pengertian doa. Doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah permohonan atau harapan atau permintaan dan pujian kepada Tuhan. Doa adalah percakapan rohani dengan Tuhan, yaitu saat kita berbicara dengan Tuhan dan Dia menjawab. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah doa. 2. Cara berdoa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa. 1. Berdoa dengan iman. Iman atau percaya. 2. Berdoa dengan rendah hati. Yang ketiga, berdoa dengan kesabaran dan ketekunan. Sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Baik, demikianlah materi yang disampaikan untuk hari ini. Kita akan masuki pada bagian tugas. Ada 2 tugas yang akan disampaikan pada bab ini. Kegiatan 1, inquiry. Alternatif 1, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan. Silakan peserta didik lihat di layar tampilan. Ada 5 pertanyaan yang akan dijawab. Alternatif 2-nya membuat jadwal harian atau proyek. Membuat jadwal berdoa dan membaca Alkitab. Nah, ini yang harus dilakukan oleh peserta didik. Lakukanlah kegiatan berikut selama 1 minggu. Jika mulai dari Senin, maka selesainya hari Sabtu atau Minggu. Dan tulislah hasil dari tabel berikut. Ada tabelnya. Dengan memberikan tanda centang atau kolom ya. Centang iya atau tidak. Nah, jadi misalnya hari atau tanggal, hari Senin. Tanggal 2 Desember misalnya. Waktu pagi hari. Kegiatan 1, doa bangun pagi. Kalau misalnya dilakukan centang iya. Kalau tidak nanti tidak. Doa sebelum makan, iya. Centang iya. Kalau tidak ya tidak. Begitu seterusnya. Terus baca Alkitab juga sama. Misalnya dia ada baca Alkitab, ya centangkan. Kalau tidak ya tidak. Itu tugas membuat jadwal harian atau proyek ini. Baik, kita menutupi kegiatan belajar hari ini. Karena pembelajaran telah selesai, kita membuat rangkuman bersama-sama tentang materi yang telah disampaikan. Remaja Kristen yang berdoa, membaca firman Tuhan dan beribadah adalah bentuk kesetiaan menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu rangkuman pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu yang berjudul Indah Bersama Tuhan.
Setelah kita menyanyikan lagu ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan sudah belajar tentang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami dimampukan mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.